Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali pada malam hari ini, tidak terasa yaitu hari yang ke-16, kita sudah memasuki tahun 2026. Dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru sesuai dengan Almanak Nas GKE. Tepatnya terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, yaitu ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu terkasih, tema kita adalah memberitakan kabar sukacita atau kabar baik. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang sering mempertanyakan kebenaran kabar atau Injil itu. Banyak orang mengatakan bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Injil itu sudah tidak benar sesuai Injil yang sebelumnya. Namun Bapak Ibu yang kekasih, kebenaran objektif di dalam kekristenan itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang spekulasi dari keyakinan yang buta, melainkan melalui pembuktian yang sudah dilakukan ribuan bahkan jutaan orang. Nah, Alkitab itu memuat kebenaran yang objektif. Demikian juga ketika Dr. Lukas selaku penulis kitab Para Rasul ini menyampaikan beberapa kebenaran Injil kepada Timotius. Nah, dari perikop ini kita dapat mempelajari 3 hal yang sangat prinsip dalam memberitakan kebenaran yang objektif dari Injil. Yang pertama adalah fokus berita Injil yang benar adalah Kristus, bukan diri si pemberita. Lukas di sini memaparkan segala sesuatu yang dikerjakan, segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus, yang mencakup ajarannya, mujizatnya, tindakan kasihnya, serta kematian dan kebangkitannya. Dan berita Injil yang diberitakan Lukas berpusat pada pribadi Kristus dan karyanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah isi berita Injil yang benar adalah Yesus yang telah mati dan bangkit. Di sini Lukas memaparkan fakta bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ketiga. Selama 40 hari, dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah kepada para murid. Bahkan ia juga makan bersama-sama mereka. Kematian, kebangkitan Yesus penting dalam pemberitaan Injil, karena itulah inti Injil. Dan fakta inilah yang membedakan Yesus dari pemimpin dunia lainnya, serta pemimpin agama lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sikap dari pemberita Injil yang benar adalah taat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid disuruh menantikan janji Bapa karena sebentar lagi mereka akan berjuang dalam tugas pemberitaan Injil mereka. Ayat yang keempat. Nah, Tuhan Yesus menyuruh mereka menunggu supaya kesatuan mereka bisa terlihat dengan menerima Roh Kudus bersama-sama. Di samping itu, dengan menunggu murid-murid diajar untuk taat. Nah, ketaatan adalah penting bagi pemberita Injil.
Bagaimana mungkin kita menyuruh orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kita sendiri tidak taat kepada Dia? Nah, sekarang Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita yang menjadi perenungan kita bersama saat ini, karena kita tahu bahwa tugas untuk memberitakan Injil itu bukan hanya tugas sebagian orang atau orang-orang tertentu saja, tetapi tugas semua orang yang sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi semua orang yang telah menjadi pengikut Yesus dengan setia dan taat kepadanya. Karena itu, pertanyaan untuk kita sebagai pemberita-pemberita Injil, pengabar-pengabar Injil adalah, sudahkah kita taat pada panggilan Allah untuk memberitakan Injil? Kalau boleh kita mengevaluasi diri kita masing-masing sepanjang tahun yang lalu, bahwa sudahkah kita memberikan yang terbaik? Sudahkah kita maksimal menyatakan, memberitakan Injil itu? Lalu yang kedua, bagaimana cara dan upaya kita dalam memberitakan Injil? Siapa yang kita beritakan? Apakah diri kita atau Tuhan Yesus yang mati dan yang sudah bangkit? Banyak hari-hari ini, orang justru bukan memberitakan Injil, tapi sikap hidup keberadaannya sebaliknya menjadi batu sandungan, bahkan menjadi celah bagi orang untuk bisa menyerang kebenaran firman Tuhan atau kebenaran berita Injil itu. Nah, lalu ingatlah bahwa pemberitaan Injil harus dilakukan sesuai dengan firman-Nya. Bukan sesuai keinginan kita. Bukan sesuai kehendak kita. Tetapi harus sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan dan seturut dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah. Saat ini biarlah kita boleh katakan bahwa bukan aku Tuhan yang di depan, tetapi Engkaulah yang di depan. Biar kemuliaan itu adalah benar milik dan kepunyaan Tuhan. Aku tidak berhak untuk itu, karena aku adalah hamba. Jadilah menurut kehendak-Mu. Mari di tahun 2026 ini kita memiliki tekad, kita berkomitmen untuk lebih lagi, untuk taat, untuk setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, terlebih menjadi alat untuk menjadi sarana kesaksian Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga banyak jiwa yang mengaku, banyak orang yang percaya dengan melihat kesaksian hidup dan keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih atas kasih setia dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan tetap mempercayakan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut-Mu, untuk dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan. Di dalam kami memberitakan Injil, mungkin kami tidak bisa dengan kata-kata, tetapi kami dapat melewati perbuatan kami, sikap tindakan kami, menjadi cerminan bagi orang bahwa kami adalah pengikut-Mu. Dan di sana kami telah memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami dan tolonglah kami, agar kami dapat sungguh menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.